Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih dahulu tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya. Setelah kita selesai tepuk PPK, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita saksikan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keragaman dalam pembelajaran 3 dan 4. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mengetahui alat pendengaran pada manusia. 2. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Anak-anak, manusia bisa mendengar suara dan bunyi karena mempunyai indera pendengar. Indera pendengar manusia adalah telinga. Lalu, bagaimana cara indera pendengar manusia bekerja? Kita simak video berikut ini. Hai, kali ini Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Nah, tadi kalian sudah menyimak bagaimana cara kerja telinga. Nah, sekarang yang kalian harus tahu adalah fungsi telinga. Fungsi telinga untuk menjalankan fungsi sebagai pendengarannya itu menangkap suara di sekitarnya, kemudian diproses lebih lanjut sehingga otak mengenali suara tersebut. Selain itu, organ pendengaran juga memiliki fungsi yang lain yang tidak kalah penting, yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi lain dari telinga tidak hanya sebagai penyeimbang tubuh, juga mempunyai komponen lain, yaitu ada 2. 1. Sebagai keseimbangan statis. Apa itu keseimbangan statis? Yaitu keseimbangan statis berarti kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap atau berdiri. Yang kedua, keseimbangan dinamis, yaitu keseimbangan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Bagian telinga yang berperan terhadap keseimbangan adalah 3 kanal semisirkular yang berisi ribuan rambut yang sangat kecil dan berisi cairan. Ketika Anda menggerakkan kepala anak-anak, cairan yang ada dalam ketiga kanal ini akan bergerak. Cairan inilah yang kemudian akan menggerakkan rambut-rambut kecil dan mengirimkannya ke sinyal otak mengenai posisi kepala anak-anak.
Setelah itu, otak akan menyampaikan pesan ke otot untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Kepekaan telinga manusia. Manusia dapat mendengar dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Kalau di selain itu maka tidak akan bisa mendengar karena akan pekakan telinganya. Yang kedua, bahwa kemampuan mendengar manusia itu berbeda-beda antara anak-anak dengan orang tua, kemudian juga faktor kesehatan. Cara merawat telinga. Cara merawat telinga itu satu dengan dibersihkan telinga luar secara teratur. Yang kedua, jangan ngorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan menumpuk. Yang ketiga, jika kalian mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup telinga agar gendang telinga tidak rusak. Gangguan pada telinga. Nah, sekarang bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita baca paragraf tersebut. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Dari paragraf yang pertama, maka kita dapat menemukan gagasan pokoknya yaitu tentang keragaman di lingkungan sekolah. Kemudian gagasan pendukungnya adalah para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Kemudian macam-macam daerah asal sekolah di sekolah Udin. Yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Kemudian paragraf yang kedua adalah tentang gelar budaya di sekolah Udin, di mana gagasan pendukungnya juga ada 3. 1. Tujuan dari gelar budaya. 2. Macam-macam gelar budaya. Yang ketiga adalah penampilan saat gelar budaya. Nah, sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama itu banyak ya, bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di kelas. Bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan kelas contohnya adalah piket kelas. Ketika kalian melakukan piket bersama membersihkan kelas, itu artinya kalian membersihkan secara bersama yang manfaatnya kelas menjadi bersih, melatih kerjasama, dan meningkatkan semangat belajar. Selain itu adalah bentuk kerjasama lain. Contohnya mengumpulkan sumbangan. Ketika ada temanmu yang mendapatkan musibah, maka kamu bekerja sama dengan teman-teman untuk mengumpulkan sumbangan yang bisa berupa uang, beras, pakaian, dan lain sebagainya. Di mana sumbangan tersebut dapat membantu meringankan musibah temanmu. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok, di mana kalian mengerjakan tugas kelompok itu baik mengerjakan tugas kelompok yang tematik maupun matematika. Kerjasama antar kelompok ini manfaatnya adalah pekerjaan cepat selesai, kalian juga saling bisa bertukar pikiran. Alhamdulillah, hari ini anak-anak kita semua sudah belajar tentang bagaimana cara kerja telinga, gagasan pokok, dan bentuk-bentuk kerjasama di dalam kelas. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bermanfaat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.